الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على البسملة وأحكامها وبعض من فضائلها، وعرفنا أن كل مصنف يبتدئ به، وذاك الابتداء حقيقي، لأنه الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. فقال العلماء: كيف نجمع بينه وبين قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أقطع، في رواية أبتر، وفي رواية أجذم، وقد تقدمت تلك الروايات في البسملة أيضا. فقال العلماء أنه ابتدأ الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، وأما الابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي، لأن الابتداء الإضافي ما تقدم أمام المقصود سواء سبقه شيء أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar menjelaskan bahwasannya beliau mengatakan pada pertemuan yang kemarin telah dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan basmalah dan juga fawaid fadhailul a'mal yang berkaitan dengan bacaan basmalah. Dan di sini basmalah merupakan ibtidak hakiki, yaitu yang diletakkan pada awal bagian dan tidak didahului oleh apapun, dikatakan ibtidak hakiki. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah di sini dan dinamakan oleh para ulama ibtidak idhafi, yaitu yang diletakkan di awal bagian, baik didahului dengan yang lainnya ataupun tidak. Oleh karena itu ulama ketika mereka ditanya bagaimana ini, ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan sedikit atau kurang berkahnya. Dalam riwayat yang lain, segala sesuatu yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka akan sedikit atau kurang berkahnya. Maka mana yang harus didahulukan? Maka ulama menjawab yang didahulukan adalah bismillahirrahmanirrahim, basmalah sebagai ibtidak hakiki, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah sebagai ibtidak idhafi. نعم. وحصل الابتلاء الإضافي بالحمدلة، فجمع المصنف بين البسملة والحمدلة لتحصل له تمام البركة في هذا الكتاب. فالحمد لغة الثناء بالجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، خرج ما لو كان لا على جهة التبجيل إنما على جهة الإهانة، كما في قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو يخاطب من أدخله في جهنم. Oleh karena itu, dengan menggabungkan antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah ini, maka didapatkan keduanya sekaligus, yaitu ibtidak hakiki dan ibtidak idhafi. Kemudian alhamdulillah, hamdalah ini adalah definisinya adalah pujian dengan lisan yang ditujukan untuk sesuatu yang indah atas usahanya sendiri dan didasari dengan pengagungan, bukan didasari dengan penghinaan. Apakah ada pujian tapi tujuannya untuk menghina? Ada. Seperti dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakan, maksudnya rasakan azab di neraka ini, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia. Apakah mereka orang yang mulia? Tidak tentunya, karena mereka ditempatkan oleh Allah ada di dalam neraka. Cuman di sini Allah menyebutnya dengan innaka antal azizul karim, orang-orang yang mulia. Padahal itu tidak didasari dengan pengagungan, tapi untuk menghinakan mereka. وشرعا الحمد فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد وغيره.
Dan secara syariat itu tadi adalah pengertian hamad secara bahasa. Kalau secara syariat, hamad pujian adalah perbuatan yang menjelaskan keagungan orang yang telah memberikan nikmat. Karena sebab dia telah memberi nikmat, bukan karena sebab yang lain. ينبئ عن تعظيم على الحامد وغيره. Baik yang diberi nikmat tadi orang yang memuji atau orang lain. نعم. والحمد تعتريه الأحكام الأربعة لأنه لا تعتريها الإباحة لأنه الأصل في الحمد الندب والقاعدة أن ما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة والحمد لا تعتريه الإباحة لأن نعم الله سبحانه وتعالى متجددة متوالية على العبد لا تنحصر وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها له على كل لمحة نعمة بل على كل مجرى من نسم. Kemudian hamad pujian terhadap Allah ini terbagi hukumnya menjadi 4 dan tidak ada di antara hukumnya tadi hukum ibahah karena di dalam kaidah dikatakan maka asluhun nadab la ta'tarihil ibahah. Apa-apa yang hukum asalnya itu sunnah maka tidak bisa dijadikan hukum mubah untuk dia. Di antaranya seperti hamad ini hukum aslinya adalah sunnah karena setiap saatnya kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat dari Allah, kalian tidak akan bisa mencakup semuanya. Oleh karena itu setiap saatnya kita mengucapkan hamad itu terhitung sunnah, mendapatkan pahala di dalam pengucapannya. فالحمد يكون واجبا كما في خطبة الجمعة وفي الصلاة ويكون مندوبا في كل حال. ينبغي للعبد أن يشتغل بحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال لتوالي النعم عليه من الله سبحانه وتعالى. فإن حمد والشكر النعم قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. Salah satu contoh hukum hamad memuji kepada Allah ini menjadi wajib adalah tergambar di dalam khutbah. Di dalam khutbah seseorang wajib melakukan hamad ini dan juga di dalam sholat fardu dia wajib, atau di dalam sholat-sholat lainnya dia wajib membaca alhamdulillah. Bisa juga hukumnya menjadi sunnah. Kapan hukum hamad ini sunnah? Fi kulli hal, di dalam segala keadaan. Karena itu sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kita ini di setiap saatnya itu untuk menyambut atau membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan dan untuk menarik nikmat-nikmat yang lainnya yang belum Allah berikan kepada kita. ويكون الحمد حراما عند الحرام لذاته كأن تعاطى معصية من شرب خمر أو غيره ثم بعد أن فرغ من تلك المعصية قال الحمد لله. فهنا الحمد حرام لأنه يحرم عند المحرم لذاته. Bisa juga hukum mengucapkan alhamdulillah tadi ini haram. Kapan? Ketika dilakukan pada perbuatan yang haram untuk dikerjakan. Semisal kita meminum khamar, minum minuman keras, kemudian setelah minum kita katakan alhamdulillah. Minumnya saja haram, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, hukumnya juga menjadi haram. فيحمد الله أن وفقه للطاعة ولا يحمد الله إن خذله بالمعصية فذلك دليل مقت الله وغضب الله على ذلك العبد. فكيف يحمد الله على الخذلان بالمعصية والعياذ بالله. Maka seharusnya dia itu memuji Allah ketika Allah bantu dia untuk melakukan ketaatan kepadanya, bukan ketika Allah jadikan dia dalam keadaan maksiat. Dalam keadaan tersebut tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk memuji kepada Allah. خرج بالحرام لذاته الحرام لعارض فلا تحرم فيه الحمد لله بل تندب كأن أكل طعاما مغصوبا فقال في آخر الحمد لله فإن الحمد لله تندب هنا وإن كان نفس تعاطي الطعام هو حرام فالحرمة هنا لعارض. Berbeda
jika keharamannya tadi itu karena sebab yang lain, seperti seseorang yang makan tetapi makanan tadi dihasilkan dari ghasab atau mencuri misalkan, tetap setelah makan dia sunnah untuk mengucapkan alhamdulillah sekalipun makanan tadi ini hasil dari perbuatan yang haram. Itu dikatakan haram li'arid. Tetap sunnah memandang bahwasanya orang yang setelah makan itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Tapi dari sisi lain, makanan yang dihasilkan tadi itu memang haram karena dihasilkan dari cara mencuri atau menggosok atau yang lainnya yang haram. ويكون الحمد مكروها عند المكروه لذاته. إذا فعل شيئا مكروها لذاته عند الفراغ منه قال الحمد لله، هنا يكون الحمد مكروه كأن نتف الشيب منه أي الشعر الأبيض وقال الحمد لله، فذاك مكروه لأن نتف الشيب مكروه لذاته. وخرج بالمكروه لذاته المكروه لعارض، كان أكل ثوما أو بصلا نيا فذاك مكروه، فلكن يسن عند انتهاء منه أن يقول الحمد لله رب العالمين. Bisa juga hukum hamd ini menjadi makruh. Kapan? Ketika dilakukan setelah perbuatan yang hukumnya makruh, seperti mungkin melihat kemaluannya tanpa ada tujuan yang jelas, atau mencabut uban. Mencabut uban ini merupakan perbuatan yang makruh. Maka setelah dia mencabut uban, dia mengatakan alhamdulillah, hukumnya juga menjadi makruh. Ada juga makruh li'arid, perbuatan tadi itu makruh li'arid. Maka di sini hukum mengucapkan alhamdulillahnya tidak menjadi makruh. Karena yang menjadikan perbuatan tadi makruh itu adalah sebab lain. Semisal orang memakan bawang yang mentah. Dari segi makannya dia tetap disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Tetapi makannya dia itu kepada bawang yang mentah, hukumnya adalah makruh. Karena memakan bawang yang belum dimasak bisa menyebabkan bau mulut sehingga nanti mengganggu ketika dia berbicara dengan orang lain. فالحمد من الله سبحانه وتعالى يحمد من شاء من عباده بالثناء عليهم، والحمد من الله سبحانه وتعالى لنفسه كما في قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والحمد من الله لعبده كما في قوله سبحانه وتعالى نعم العبد إنه أواه. Dan pujian itu bisa muncul dari Allah untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, alhamdulillah, itu pada dasarnya yang mengatakan Allah sendiri, dan yang dipuji adalah Allah sendiri. Bisa juga pujian tadi ditujukan kepada hambanya, seperti firman Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba yaitu Nabi Allah Ayub. Yang dimaksud di situ adalah Nabi Ayub. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayub. Allah tujukan pujian ini kepada Nabi Ayub. نعم. وحمد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى على ما أولاهم، سواء كان أسدى إليهم بالعطاء أو منعهم من العطاء، فإن أعطى ففضل منه، وإن لم يعطي فمنع فذاك عدل منه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لمصلحة العبد خفيت على العبد، فينبغي للعبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال في العطاء والمنع، في السراء والضراء، في المرض وفي الصحة. Bisa juga pujian tadi itu muncul dari seorang hamba, dari makhluk, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita mengatakan alhamdulillah. Dan ini sangat dianjurkan sekali atas segala keadaan, bukan hanya karena ketika Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan ketika Allah menjadikan kita sakit, ketika Allah menjadikan kita miskin, tetap kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah memberikan nikmatnya kepada kita, maka itu adalah kemurahan dari Allah. Dan jika Allah mencegah, mungkin rizki kita sedang dicegah atau nikmat tidak diberikan kepada kita, ada yang dicegah dari kita, maka itu adalah keadilan Allah. Karena Allah mengetahui mungkin di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita semua tidak memahaminya. وحمد العباد بعضهم البعض كأن يسدي أحدهم لأخيه معروفا
فيقول له جزاك الله خيرا، ذاك حمد يحمده له، يثني عليه خيرا، فذاك حمد العباد بعضهم البعض، وذاك مندوب كما قال في الحديث: من أسدى لأخيه معروفا، إذا أسدى أخوك إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجد فقل جزاك الله خيرا. فمن قال لأخيه عند إسداء المعروف إليه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي الحديث الآخر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Bisa juga pujian tadi itu muncul dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya, dari makhluk kepada makhluk yang lainnya. Seperti ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita katakan kepada dia jazakallahu khair. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaika idza asda ilaika akhuka fakafihu. Jika idza asda ilaika akhuka ma'rufan fakafihu. Jika saudaramu muslim memberikan perbuatan baik kepada kamu, maka balaslah perbuatannya tadi itu. Dan sebaik-baik balasan adalah kamu mengucapkan jazakallahu khair. Dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa orang yang ketika membalas perbuatan baik saudaranya dengan ucapannya jazakallahu khair, maka ini adalah balasan yang paling pas. Dalam hadis juga dikatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pernah bersyukur terhadap manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alhamdulillah fala yastahiq alhamd haqiqatan illa Allah Subhanahu wa taala, إذ الجميل كله من الله سبحانه وتعالى، حتى ما يظهر للعبد أنه ليس بجميل فهو جميل في الباطن، لكن بصيرته لم تبلغ بذلك وخفيت عليه حكمة الله في تلك الأفعال. Kemudian dimulai di awal kitab ini dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Memang seluruh keindahan, seluruh keagungan yang pantas hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh yang indah, seluruh yang bagus yang ada di dunia ini semua muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih banyak sekali yang pemahaman kita ini masih belum bisa menjangkau kepada keindahan-keindahan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ai ats-tsana' al-hasan 'ala Allah Subhanahu wa taala 'ala ma asda lil 'abdi min na'amin la tuhsa, nahmadu Allah Subhanahu wa taala. فالحمد يكون باللسان ويكون بالجنان أي القلب ويكون فعلا بالأركان. Artinya kita mengucapkan alhamdulillah adalah kita bersyukur, kita memuji Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan atas nikmat-nikmat yang kita sendiri tidak menyadarinya. Maka pujian ini bisa dilakukan dengan ucapan dari lisan kita, bisa juga dengan hati, dengan rasa cinta kita kepada Allah, bisa juga dengan perbuatan dari anggota badan kita. Wa fi'lun bil arkan wa huwa الشكر إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى مالا أو طعاما فاضلا عن حاجتك أن تتصدق بذلك الفاضل، ذلك حمد وشكر لتلك النعمة. Bagaimana bentuk pujian dan syukur kita yang dilakukan dengan anggota badan? Beliau misalkan Allah memberikan rezeki kepada kita yang lebih dari kebutuhan kita, kemudian sisanya kita sedekahkan, maka itu adalah salah satu contoh kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita. Walhamd bil janan ay bil qalb yakunu bitafakkur fi ni'am Allah subhanahu wa ta'ala wa ma awla'ah min an-ni'ama wa fi taqsirihi bi ada'i syukri tilka an-ni'am. Dan pujian yang dilakukan dengan hati itu tergambar dengan cara kita bertafakkur atas berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan betapa kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan, betapa kurangnya pujian yang seharusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
فالحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. رب أي مالك، معنى في اللغة رب معنى مالك، رب الدار بمعنى مالك الدار، لكن إذا دخلت عليها الألف واللام يكون مرادها الله سبحانه وتعالى. إذا قال الرب المراد به الله سبحانه وتعالى. أما بدون ألف واللام قد تدخل على رب البيت أو رب السيارة، يكون بمعنى مالك. رب أي بمعنى مالك. Dikatakan di dalam kitabnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu pemilik alam semesta ini. Rabb di sini diartikan Malik, yaitu sebagai pemilik. Bisa sebetulnya pemilik ini umum, bisa pemilik mobil, pemilik rumah atau yang lainnya. Tetapi jika lafadz Rabb ini sudah diberi alif lam, maka yang dituju hanya satu, yaitu Allah. Ar-Rabb artinya hanya Allah. Kalau Rabb saja tanpa alif lam, artinya pemilik, dan itu luas, bisa pemilik benda atau pemilik hal-hal yang lainnya. Al-alamin huwa ism jam' wa huwa yutlaq 'ala al-ins wal jin wal malaikah. Yadkhul fi rabbil alhamdulillahi rabbil العالمين. فليس جمع عالم، إنما هو اسم جمع يطلق على العقلاء وهم الإنس والجن والملائكة. Kemudian lafadz al-alamin di sini adalah isim jamak dari alam. Yang dimaksud alamin di sini mencakup manusia, jin dan para malaikat. Tidak dikatakan jamak dari alam, tetapi isim jamak. Al-alamin yang dimaksud adalah manusia, jin dan para malaikat. أما العالم فيدخل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من عقلاء أو غير عقلاء، من حجر أو شجر أو مدر أو بشر، كله يدخل في لفظة العالم. فلفظة العالم أعم من العالمين، فلهذا قلنا أنه اسم جمع وليس بجمع. Kalau alam, kalau lafadz alamnya itu sendiri, artinya adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah, baik itu yang berakal atau yang tidak berakal, yang ada nyawanya atau tidak ada nyawanya, pohon, batu dan lain-lain, semuanya itu dikatakan alam, asalkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau alamin hanya mencakup kepada manusia, jin dan para malaikat. Oleh karena itu lafadz alam lebih umum daripada alamin. نعم. والحمد هناك صيغ كثيرة للحمد، وعندما حمد الله وأثنى عليه سيدنا يونس على الله سبحانه وتعالى قال عبدي ما حمدتني، فقال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال الآن حمدتني. فشهودك تقصيرك بحمدك لمولاك سبحانه وتعالى هذا حمد لمولاك، وأنك مقصر في أداء واجبه على الوجه الذي مطلوب، وكونك مقصر في شكر نعمه التي أولاك وأسداها إليك. Diceritakan dulu Nabiullah Yunus itu, Allah berfirman kepada Nabiullah Yunus, engkau belum pernah memujiku. Kemudian Nabiullah Yunus akhirnya mengatakan, subhanaka la nuhsi thana'an illa kama subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika illa kama athnaita anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa memujimu selengkap sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya tetap semaksimal apapun pujian dari makhluk ini tetap sembrono, tidak bisa mencakup seluruh daripada kebaikan, nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah baru mengatakan al-an hamidtani, sekarang kamu baru memujimu. Kapan? Ketika kita sudah menyatakan kita tidak akan mampu untuk memuji, mensyukuri segala yang telah Allah berikan kepada kita. قال العلماء لو حلف أن يحمد الله سبحانه وتعالى بأفضل المحامد فقال الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده بر يمينه لأن تلك الصيغة من فضائل المحامد، أن يحمد الله بأفضل المحامد. Para ulama mengatakan jika seseorang bersumpah
dia akan memuji Allah dengan paling afdolnya pujian yang ada. Maka bagaimana cara dia terbebas dari sumpahnya? Jika dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dengan pujian yang setimpal terhadap nikmat-nikmatnya dan dapat membalas tambahan dari nikmat-nikmat Allah tadi itu. Dengan lafaz yang seperti itu dikatakan dia bisa terbebas dari sumpahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. وكذلك من الصيغ الفاضلة للحمد الحمد الذي تأتي به في اعتدال كل صلاة. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فينبغي الإنسان أن يحمد الله بجميع المحامد ويكثر من الصيغ المحامد التي نص العلماء على أفضليتها، فإن فيها الفضل العظيم وفيها استجلاب للنعم التي تكون في أيامك المستقبلة. يكثر الله سبحانه وتعالى خيرك ويكثر الله سبحانه وتعالى رزقك إذا أنت شكرت مولاك سبحانه وتعالى وحمدته واستشهدت القصور في عدم الحمد الذي يستحقه سبحانه وتعالى. Begitu juga di antara lafaz-lafaz hamd yang afdal, yang sangat dianjurkan untuk kita baca adalah yang setiap hari kita baca di dalam i'tidal kita ketika sholat. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, bagimu segala puji, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fih yang penuh berkah, mil'as samawati yang memenuhi langit, wa mil'al ardi dan yang memenuhi bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan yang memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki setelah langit dan bumi. Oleh karena itu ulama menganjurkan kita untuk selalu memperbanyak memuji Allah, dan khususnya menggunakan sighah atau lafaz-lafaz yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis tentang afdaliyahnya, tentang keutamaan memuji Allah menggunakan sighah-sighah tersebut. Karena memperbanyak pujian terhadap Allah, kepada Allah, juga bisa menarik nikmat-nikmat bagi kita di hari-hari kita yang akan datang, di waktu-waktu kita yang akan datang. Dengan kita memperbanyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat di esok hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum Nabi ayyul musammal kiram rahimakumullah di manapun Anda berada. Alhamdulillah Nabi, baru saja kita telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdarah Nabi. Dan buat Anda semuanya, silakan Anda bisa bertanya untuk di sesi selanjutnya Nabi. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik via SMS ataupun via WhatsApp ataupun via Telegram Nabi di nomor yang sama di 081249081240. Anda bisa bertanya tentang hukum apa saja Nabi di 081249081240. Baik, Nabi ayyul musammal kiram rahimakumullah di manapun Anda berada. Silakan untuk responnya Nabi, Anda bisa bertanya di 081249081240. Baik, Nabi, silakan untuk responnya 081249081240, 081249081240. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Habib, kita bacakan satu persatu. Ini dari Akhina Abdul Hari. Habib, saya mau tanya, di waktu sholat jamaah ketika imam membaca Al-Fatihah, kita baca apa? Dan ketika membaca surat pendek, kita sebagai makmum juga membaca apa? Ini Lamma kuntu fi salatil jamaah wal imam fi qiraatil Fatihah. Madza naqra? Wa ba'dan idza kan imam fi qiraatis suwar madza naqra? نعم. إذا كان في صلاة جهرية فعلى المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ
ما دام يسمع قراءة الإمام، إلا إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، كأن كان بعيدا أو كان في سرية، فبعد أن يفرغ من فاتحته والإمام يقرأ السورة، إن كان يسمع في جهرية أو كان في جهرية بعيدا أو في سرية، فلا بأس أن يشتغل بالقراءة سرا. Beliau mengatakan ketika di dalam sholat berjamaah dan imam sedang membacakan surat Al-Fatihah, maka bagi makmum hendaknya mendengarkan bacaan imam. Akan tetapi ketika makmum tadi tidak mendengar, mungkin jaraknya terlalu jauh atau mikrofonnya tidak keras suaranya, atau sholatnya sholat sirriyah seperti sholat duhur, asar yang imam tadi tidak dianjurkan mengeraskan bacaannya, maka makmum langsung membaca bacaannya sendiri, yaitu memulai di dalam bacaan surat Al-Fatihah. ولا يقارن المأموم فاتحته مع فاتحة الإمام، بل ينتظر حتى يفرغ الإمام من فاتحته ثم يشرع هو في الفاتحة، فإذا فرغ من فاتحته انصت لتلاوة الإمام، فإن كان لا يسمع تلاوة الإمام أو كان بعيدا أو كان في سرية فيشتغل بتلاوة سورة ما من القرآن. Kemudian beliau mengatakan jangan sampai bacaan Fatihahnya makmum tadi itu berbarengan dengan bacaan Fatihahnya imam. Jadi makmum dengarkan dulu imamnya baca Fatihah sampai selesai. Setelah amin, dia baca Fatihah sampai selesai makmumnya tadi. Kemudian setelah selesai bacaan Fatihah makmum, mendengarkan lagi bacaan surat daripada imam, surat pendek daripada imam. Kecuali jika tidak dengar atau sholatnya tadi sholat sirriyah, sholat yang tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaan, maka makmum membaca langsung bacaannya Al-Fatihah dan setelah itu dilanjutkan dengan surat pendek sebelum imamnya tadi selesai dari bacaannya. Baik, seperti itu untuk pertanyaan dari Akhina Abdul Hari, dan kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Akhina Husni. Ya Habib, saya mau tanya, bagaimana cara untuk melanggengkan keistiqomahan, Bib? Kaifa tariq li nastaqim, yani bahwa أيوة nastaqim fi amali. الاستقامة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي أعظم كرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى لعبده الذي أراد به خير والذي أحبه ويسر عليه أسباب طاعته. Istiqomah ini, kata beliau, adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan seorang yang bisa istiqomah tadi merupakan hadiah terbesar dari Allah, karomah terbesar yang Allah berikan terhadap hambanya, karena dengan istiqomah dia bisa melanggengkan ibadah amalan-amalannya dia dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. والعبد ما دام مستشهدا دائما لتقصيره في حقوق مولاه سبحانه وتعالى فهو يسعى للاستقامة. Dan seorang hamba itu ketika dia selalu menyadari bahwasannya kurang semua amalnya dia, ibadahnya dia ini masih kurang jika dibandingkan dengan yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan berusaha untuk istiqamah di dalam amal ibadahnya dia. والذي يعوق الاستقامة هي النفس والخواطر التي يوسوس بها الشيطان في قلب العبد. يعرقل يساعد يغير النفس والشيطان. Yang membuat seorang hamba tadi ini tidak bisa istiqomah adalah nafsunya dia, jiwanya dia, dipengaruhi oleh nafsunya dia, dan juga bisikan-bisikan syaitan yang mengajak dia untuk tidak istiqomah. وإذا عرفت أن هذا خروجك عن حد الاستقامة هو سبب هذه النفس الأمارة بالسوء وهذا الشيطان الذي يوسوس ليكون ذلك الشخص من حزبه من أصحاب السعير، فعليك بالاستعاذة
والإكثار من الاستعاذة من الشيطان، وأن تحذر من نفسك التي تغويك بحيث تخالف هوى نفسك. Nah, sekarang ketika kamu sudah tahu bahwa yang membuat orang tadi itu tidak istiqomah adalah pengaruh dari nafsunya dia dan juga bisikan-bisikan syaitan yang selalu mengajak orang-orang tadi itu terpengaruh agar menjadi kelompoknya nanti ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu waspada dari pengaruh setan dan juga tipu daya nafsu kita, dari tipu daya jiwa kita. الأمر الأول تكثر من هذه الاستعاذة، وهي اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وجنطه منا كما جنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. هذه الاستعاذة كأنما تطعن في صدر الشيطان. Kemudian beliau memberikan satu bacaan yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu Allahumma إنك سلطت علينا innaka sallatta alaina aduwan بصيرا بعيوبنا basiran bi'uyubina. Ya Allah, Engkau telah mengadakan di antara kita ini satu musuh yang bisa melihat aib-aib kita, مطلعا على عوراتنا muttali'an ala auratina, yang bisa melihat terhadap kekurangan-kekurangan kita, يرانا هو وقبيله yang mereka ini bisa melihat kita dan kelompok-kelompok mereka juga bisa melihat kita, من حيث لا نراهم، sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك. Ya Allah, jadikanlah mereka putus asa untuk mengganggu kami, untuk mempengaruhi kami, sebagaimana Engkau telah menjadikan mereka putus asa untuk menggapai rahmat-Mu. وجنطه منا كما جنطته من عفوك. Dan jadikanlah mereka itu gagal, putus asa untuk mengganggu kami, untuk mempengaruhi kami, sebagaimana mereka telah gagal dan putus asa untuk menggapai ampunan-Mu. وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. Dan jauhkan kami darinya sebagaimana Engkau menjauhkan mereka dari surgamu. Ini yang ditujukan di dalam doa ini adalah para syaitan. نعم. وعليك المواظبة على هذه السور الثلاث، ثلاثا صباحا وثلاثا مساء، وهي السور التي ليست فيهن كاف وما فيهن كاف، وهي العصر وقريش والفلق. ثلاثا في كل صباح ومساء. نعم. Dan hendaknya kamu melazimi untuk membaca surat-surat berikut ini, dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, yaitu surat-surat yang tidak ada huruf kaf di dalamnya. Surat Al-Asr, surat Al-Quraisy, dan surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. نعم. وعليك دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما صدرت زلة منك تبادر بالتوبة الصادقة والاستغفار مع الله سبحانه وتعالى، وتلتجئ إلى الله بأن يمن عليك بالاستقامة. Dan hendaknya kamu selalu berlindung, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap terjadi kesalahan dari diri kamu, ketika kamu sadari kamu salah, kamu langsung segera bertobat, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga untuk selalu minta agar Allah menganugerahkan kepada kita al-istiqamah. Allah memudahkan kita untuk istiqamah di dalam amalan kita. ومنها هذا الدعاء تكثر منه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Dan juga dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada diriku ketakwaan. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkan
jiwaku ini karena engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah pemiliknya dan engkaulah Tuhannya daripada nafsuku ini. ويكثر من هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قلت حيلتي أدركني يا رسول الله. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca solawat ini, yaitu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Solawat kemudian dilanjutkan dengan bacaan qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Usahaku ini minim sekali, maka bantulah aku ya Rasulullah. Kata beliau, ini amalan-amalan kalau diamalkan semuanya sudah cukup insyaallah untuk membantu kita agar tidak terganggu sehingga kita bisa istiqamah. Baik, seperti itu untuk pertanyaannya. Silakan Nabi, untuk ada suanya Anda bisa bertanya lagi di 081249 081 240 081 249 081 240. Jangan lupa nama dan alamat Anda cantumkan. Baik, masih ada waktu Abu Nabi untuk Anda bisa bertanya di sore hari ini. Anda bisa bertanya tentang hukum apa saja Abu Nabi di 081249 081 240. Ada pertanyaan dari akhirnya di kawasan Pasuruan. Saat saya mau tanya, sama-sama sholat berjamaah, sholat duhur sama sholat asar kok tidak boleh dibaca keras seperti sholat lainnya? Ini kalau boleh tahu kenapa alasannya? لماذا نمنع أن نجهر في صلاة الظهر والعصر؟ كما قلنا هناك صلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر، وصلاة سرية وهي الظهر والعصر. الحكمة في ذلك عند المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جعل ذلك وأن الإسلام بدأ مستترا ثم أظهرها الله سبحانه وتعالى، فلهذا كانت أول فريضة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر. ففيه إشارة أن الإسلام بدأ مستترا ثم أظهره الله سبحانه وتعالى على سائر الأديان. كذلك العصر ثم beliau mengatakan sebagaimana kita semua sudah ketahui bahwasanya dari 5 waktu sholat itu ada 3 sholat yang jahriyah. Artinya kita disunahkan untuk mengeraskan bacaan, yaitu maghrib, isya, dan sholat subuh. Dan juga ada 2 sholat yang sirriyah, yang kita dianjurkan untuk memelankan bacaan, yaitu sholat zuhur wal asr. Kata beliau, hikmah yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW adalah karena dulu Islam ini tersebar di awal-awal secara tersembunyi, tidak ditampakkan secara langsung, sembunyi-sembunyi dulu dakwah untuk menyebarkan Islam. Kemudian setelah beberapa waktu baru Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Dan awal sholat yang diwajibkan ketika itu adalah sholat zuhur. Oleh karena itu di dalam sholat zuhur dan juga diikutkan sholat asar, disunahkan kita untuk pelan-pelan dulu bacaannya, tidak dikeraskan. Kemudian maghrib, isya, dan subuhnya dikeraskan. Tujuannya apa? Disamakan dengan dakwah dalam menyebarkan Islam. Zuhur dan asar disamakan dengan keadaan ketika awal-awal Islam, disebarkan secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, tanpa mengeraskan suara. Kemudian setelah beberapa waktu Islam tersebar secara terang-terangan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة الحقيقية عند المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga alasan yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan Rasulullah ketika salat di dalam salat zuhur dan asar, beliau tidak mengeraskan bacaannya. Maghrib, isya, dan subuh baru beliau mengeraskan bacaannya. Ini juga merupakan alasan kenapa kita melakukannya seperti itu. Adapun alasan yang paling inti, alasan yang sesungguhnya, maka kita pasrahkan itu kepada
musyarri' yang membawakan syariat ini kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu untuk akhirnya di kawasan Pasuruan. Baik, Abang Nabi silakan 0812 081240. Ada dari Ibu Siti bertanya ini, Set, saya mau tanya. Batas waktunya sholat tahajud dan witir itu sampai kapan? Ila mata waktu salat tahajud wal witir. الوتر يدخل وقته من فعل العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت صلاة الوتر، ويمكن أن يصليه بعد بعدية العشاء مباشرة، ويمكن أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل حتى يختم صلاته إن تيقن أنه يقوم آخر الليل، وإلا الأولى تعجيل الوتر في أول الليل ليأخذ بالحزم. Beliau bahas yang pertama dulu. Adapun sholat witir, waktunya masuk setelah selesai melaksanakan sholat isya, dan terus waktu itu sampai masuk waktu sholat subuh. Jadi setelah sholat isya, bukan dengan adzan isya, tetapi dengan melakukan sholat isya baru masuk waktu sholat witir, terus sampai masuknya waktu subuh. Kemudian untuk melakukannya boleh setelah kita sholat isya, boleh juga kita akhirkan ada di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Tetapi ini bagi orang yang yakin dia bisa bangun untuk di akhir malamnya tadi itu. Kalau dia tidak terbiasa bangun, maka hendaknya dia lakukan setelah sholat isya, karena dia ambil yang pasti saja. Takutnya kalau di akhir-akhirkan tidak bangun, akhirnya dia tidak sholat nanti. أما صلاة التهجد لا تكون إلا بعد النوم، فإذا لم ينم تكون قيامه قيام الليل وليس بالتهجد، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم. Adapun sholat tahajud itu adalah nama untuk sholat yang kita lakukan setelah bangun dari tidur. Jadi bukan karena dilakukan di tengah malam itu berarti sholat tahajud, tidak. Tetapi ketika kita bangun dari tidur jam berapapun kemudian kita sholat, baru itu dikatakan sholat tahajud. Kalau sekedar sholat di tengah malam saja itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah. فلو صلى الوتر أول الليل 3 ثم نام ثم قام في آخر الليل لا يعيد الوتر 3، بل يصلي ما بقي من الوتر 8 ركعات، ويمكن أن يدرجها مع التهجد فينوي بها الوتر وينوي بها التهجد فيندرج بقية الوتر، فتكون تلك الصلاة تهجد ووتر في نفس الوقت وقيام الليل. Adapun jika ada orang yang setelah isya dia sudah sholat witir 3 rakaat, kemudian tidur, di akhir malam dia bangun, maka hendaknya dia meneruskan jumlah rakaat witir yang belum dia sholati tadi itu, yaitu 8 rakaat, karena witir maksimal 11 rakaat. Bukannya dia mengulangi sholat witir lagi 3 rakaat, tetapi melanjutkan sisa rakaat yang belum dia sholati tadi itu. Dan juga jika dia mau, dia niati dalam sholat witirnya yang setelah bangun dari tidur tadi itu untuk sholat tahajud dan qiyamul lail, maka dia akan mendapat pahala double, pahala sholat witir, pahala qiyamul lail, dan pahala tahajud, karena sholatnya dilakukan setelah bangun dari tidur. Baik, seperti itu untuk Ibu Siti yang di kawasan Pasuruan. Baik, Abang Nabi silakan 0812 081240. Dan pertanyaan terakhir di sore hari ini ada dari Uktina Ida. Habib, saya mau tanya, mimpi bertemu dengan ulama atau wali yang masih hidup itu apakah cuma sekedar mimpi biasa atau mungkin Islam ada mengartikan mimpi tersebut gitu, Habib? Yara fi manami ahad min solihin. Hal hadha ru'ya 'adiyah wala fihi isyarah aw syai'? نعم، إذا تكررت هذه الرؤية دليل على أن أولا أن رؤية الصالحين حق وصدق، رؤية صدق، وليس هي من حلم الشيطان إذ لا يتمثل بهم الشيطان. Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya ketika kita bermimpi seorang ulama atau seorang solehin, maka itu adalah mimpi yang benar. Artinya bukan bualan-bualan setan, bukan kembang tidur yang itu hasil rekayasa setan, tetapi itu memang ulama atau solehin tersebut yang hadir di dalam mimpi kita. فإذا تكررت رؤية ذلك الصالح فلا بد أن له مددا وسرا منه، فإن كان حيا
فيزوره ويلزمه، وإن كان من أهل البرزخ يزور قبره ويهب له من الصدقات والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن. Nah, kemudian jika mimpi tadi itu terulang-ulang pada orang yang sama misalkan, maka hendaknya kita mengunjungi orang tersebut. Kalau memang dia masih hidup, kita datangi orang itu, kita sampaikan kalau kita mimpi berkali-kali, kemudian kita lazimi dia. Mungkin kita belajar dari dia atau kita dengarkan nasihat dari dia. Kalau orang tadi itu sudah meninggal, maka hendaknya kita datangi kuburannya kalau memang dekat ya. Kita datangi kuburannya, kita ziarah, kita baca doa dari situ dan kita niatkan pahalanya, sedekahnya, bacaan Al-Qur'annya, doanya. Kita niatkan juga untuk orang yang kita ziarahi tadi itu yang telah hadir dalam mimpi kita. Baik, seperti itu untuk pertanyaan terakhir di sore hari ini dari Ida di kawasan Pasuruan. Baik, Ahu Nabi, terima kasih untuk ada semuanya, Ahu Nabi. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh beliau, oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar. Tafadhal ya Habib. Alhamdulillah, fa inna subhanahu wa ta'ala يتكرم على عباده بالنعم من غير استحقاق، ويتكرم عليهم بالعطاء من غير سؤال منه سبحانه وتعالى، فهو يتودد على عباده بالنعم وهو الغني عنهم، ومع ذلك يحلم على عباده الذين يتبغضون إليه بالمعاصي وهم المفتقرين إليه، وهم الذين يستظلون تحت سمائه ويأكلون رزقه، لكنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، فالله يشملنا ويشملكم بهذه الرحمة. Pesan di akhir beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah bermurah kepada kita, selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, padahal kita mungkin tidak berhak untuk mendapatkan itu tadi, dan juga tidak pernah berhenti di dalam melimpahkan nikmatnya, pemberian-pemberiannya kepada kita. Di sisi lain mungkin ada orang-orang di antara kita yang selalu bermaksiat, selalu membuat Allah murka, tetapi Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita, dan itu adalah satu bentuk kemurahan Allah, kedermawanan Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, belas kasihku telah mendahului amarahku daripada murkaku. Maka semoga Allah mengumpulkan kita di dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala khabba'a ridahu fi ta'atih فلا تحقرن من الخير شيئا، وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقرن من المعاصي شيئا، وخبأ سره في عباده فلا تحقرن من العباد أحدا، فلعله يكون فيه سر الله سبحانه وتعالى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, telah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat kepadanya. Jadi mungkin saja di dalam ketaatan kita kepada Allah itu salah satu ada yang membuat Allah ridho. Makanya jangan kita remehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Mungkin saja terdapat ridho Allah di dalamnya. Begitu juga Allah menyembunyikan, Allah menyelipkan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Jangan kita remehkan sekecil apapun bentuk maksiat kepada Allah. Mungkin saja yang kecil tadi itu menjadikan sebab Allah murka kepada kita. Begitu juga Allah menyembunyikan rahasianya, sirnya di dalam salah satu hambanya. Maka jangan kita meremehkan salah seorang pun daripada hamba Allah. Mungkin saja orang tersebut adalah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yashmilna wa yashmilkum birrahmah wa yadkhulna fi rahmatil khassah bima shamila bihi ibadihi as-salihin innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.